how are you? I hope you are feeling well and keep healthy and always keep spirit. Okay, for today's explanations or today's subject bahasa Inggris peminatan, kita akan membahas tentang atau mengasah lebih dalam tentang skill reading kita, skill membaca kita. Mungkin kamu sudah bisa membaca, tapi belum tentu kita bisa membaca dengan efektif. Dalam bahasa Indonesianya, mungkin kita sering mendengar kata main idea. Main idea tersebut adalah topik dalam sebuah paragraf. Topik dalam sebuah paragraf ini susah-susah gampang untuk mencarinya. Ada sebuah metode yang sangat mudah, yaitu adalah reading between the lines. Oke, tapi sebelum membicarakan reading between the lines, jadi teknik membaca itu sebelum kita jabarkan ke reading between the lines, reading itu terbagi ke dalam dua. Ada yang disebut metode scanning, ada metode skimming. Metode scanning dalam membaca disebut detail reading, atau kalau kita pernah mengenal scanning the computer, berarti dia mencari hal-hal detail. Oke? Membaca secara scanning adalah membaca detail. Kita tahu kata per katanya, fungsi katanya, fungsi kalimatnya, konteks kalimatnya dari awal hingga akhir. Tapi ada cara yang kedua, adalah skimming. Skimming itu membaca cepat, atau bisa dikatakan sebagai effective reading. Effective reading ini berhubungan sekali dengan yang akan kita bicarakan, yaitu adalah reading between the lines. So, check this out. So, apakah itu reading between the lines? Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, reading between the lines maknanya adalah membaca di antara kalimat. Oke, sebagaimana kita tahu, dalam satu paragraf itu terdiri dari berbagai kalimat, atau minimal ada 2 kalimat, 3 kalimat membentuk menjadi sebuah paragraf. Kuncinya untuk memahami reading between the lines adalah A. Pahami judul jika ada. Pahami brainstorming judul tersebut kira-kira. Sebelum kamu mengacu kepada paragraf dan menemukan ide pokok, coba cari tahu informasi tentang judul tersebut. Kira-kira tebak, tereka, kira-kira judul itu dan paragraf setelahnya akan membahas tentang apa ya. Nah, ini pentingnya kita banyak membaca dan mengolah banyak informasi, bukan hanya main game saja ya, tapi informasi-informasi pun kita harus berkaya dengan banyak membaca. Kedua, B. Pahami kalimat awal pada paragraf. Memahami kalimat awal pada paragraf ini adalah salah satu teknik atau kunci menguasai reading between the lines. Kalimat awal pada paragraf itu biasanya kita harus memahami dengan jelas kira-kira konteks kalimatnya ini membicarakan tentang apa. Kemudian C. Temukan kata kunci dalam kalimat. Nah, temukan kata kunci dalam kalimat ini perlu latihan, tapi kita akan coba dengan waktu yang amat singkat. Mudah-mudahan kita bisa. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Oke, mari kita bahas bagaimana menguasai teknik reading between the lines, yaitu memahami kata kunci dari beberapa kalimat dalam satu paragraf. Perlu diketahui bahwa reading between the lines jika dipahami per kalimatnya, reading yaitu membaca, between the line di antara lines itu bukan garis ya, tapi kalimat. Oke, dalam satu paragraf itu pasti terdiri dari beberapa kalimat. Seperti yang satu ini. Ini kira-kira ada beberapa kalimat? Ada 2 kalimat. Ini kalimat pertama. Cring. Ini kalimat yang kedua. Cing. Ditandai dari titik-titik. Oke, mohon maaf tadi backsoundnya manual ya, karena editornya terbatas. Oke, ini pertama kali saya membuat video di YouTube. Ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. Oke, langsung. Reading between the lines tadi, seperti yang kita tahu, adalah mengetahui kata kunci dalam satu kalimat. Perlu dipahami tadi seperti yang saya bilang, cukup untuk memahami ide pokok adalah memahami kalimat yang pertama saja. Kalimat yang kedua bukan berarti tidak boleh dipahami, tapi hanya sebatas
untuk mencari keterkaitan antara dua kalimat tersebut. Oke, let's check this out. Mari kita baca dulu. Learning foreign language before graduate is important. It's because many colleges requires 2 or more additional language mastery. Mempelajari bahasa asing sebelum lulus adalah wajib, dikarenakan banyak universitas mewajibkan 2 atau lebih penguasaan bahasa tambahan. Nah, di sini jika kita pahami kalimat yang pertama dari learning sampai important, kira-kira menurut kalian mana kalimat atau kata kunci dalam kalimat tersebut? Untuk membuat sebuah kesimpulan atau kata kunci dari sebuah kalimat, cukup kita membuat 3 kata dari kalimat tersebut yang paling penting. Oke, coba saya kasih waktu kalian 3 detik. Lama. 3 detik ya dari sekarang. Sudah? Jika sudah, kira-kira mungkin ada yang menjawab kata kuncinya learning, Pak, atau ada yang jawab language, Pak, atau yang menjawab important, Pak. Ketiga-tiganya tidak salah, tapi menurut saya kurang tepat. Oke, mencari kata kunci adalah sesimpel ini. Kita bisa lihat foreign language, yang ketiga important. Oke. Jadi jika diartikan pentingnya bahasa asing. Kenapa bisa begitu? Oke. Bukan berarti learning ini tidak penting, tapi learning ini adalah kata pelengkap saja untuk memahami keseluruhan konteks kalimat atau makna kalimat. Pentingnya bahasa asing. Oke, coba kita pahami pentingnya bahasa asing. Jika kita gabungkan dengan kalimat penjelas yang kedua, itu karena banyak universitas mewajibkan 2 atau lebih penguasaan bahasa tambahan. Oke, itu karena apa? Karena ini penting, maka setiap universitas, colleges requires 2 or more additional language mastery. Oke. Ada satu kata yang tersembunyi yang bisa kita jadikan patokan untuk memahami topik sebuah paragraf atau kalimat, yaitu adalah kata it's. It's biasanya adalah kata ganti. Kata ganti, oke, it is berarti harus bermuara atau pasti kembali kepada sebuah subjek. Oke. Itu subjeknya apa? Oke. It because karena itunya apa? Itu adalah foreign language, bahasa asing. Dibutuhkan penguasaan bahasa asing. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa. Oke, mari kita melakukan sebuah latihan tentang menemukan topic of the sentence or finding the topic of the sentence, or we can say the main idea. Okay, let's take this one of the examples. The first one, ada sebuah kalimat rumpang sebelumnya dan kita harus melengkapi dengan kalimat yang ada di bawahnya. Okay. Kita baca terlebih dahulu. Cukup dibaca kalimat awalnya saja ya. First, many schools requires 2 or more years of foreign language for graduations. Secondly, learning other language help us communicate with people from other countries. Cukup? Oke. Pertanyaannya, what is the best topic of the sentence? What is the best topic of the sentence? Tinggal kita perhatikan kalimat yang pentingnya. Cari dari kalimat tersebut, kalimat paling menurut kalian adalah kalimat kuncinya, atau kita gunakan metode reading between the lines. Apa kira-kira? Oke. Nah, kita bisa sambungkan dengan kita bisa ambil foreign language study. Oke. Terus yang sesuai dengan itu ada 2, antara B dan C. Oke, antara B dan C. A sebenarnya tidak ya.
Sepertinya tidak. In the USA, kalau yang A, many students study Spanish language. Oke, bukan hanya Spanish language. Yang harus kita ambil sesuai dengan tadi adalah foreign language antara B dan C. Sekarang menentukan mana yang paling tepat antara B dan C. Apakah B, it is important to learn foreign language, ataukah C, in college people need to know foreign language. Oke. Coba kira-kira apa? Saya kasih waktu kalian 5 detik untuk menentukan, pasti bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jawabannya adalah yang B. It is important to learn foreign language. Kenapa important? Karena di awal ada, setelah kalimat kosongnya itu ada first. Oke. Saking pentingnya ada, kenapa penting? Pertama, oke, gitu kan ya biasanya kalau ada kalimat kenapa sih penting? Ya karena pertama begini, kedua bla 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 bla. Nah, ini bisa dijadikan acuan. Bukan di yang C. Kenapa bukan C? In college people need to know foreign language. Bukan hanya membicarakan di college atau di universitas. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa. Hai, happy people, welcome back. Bagaimana tadi penjelasannya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena ini masih amatir. Saya bukan YouTuber, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tidak mematahkan semangat kita untuk sama-sama semangat untuk belajar. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Saya akan share di WA atau di Telegram. Oke? Semoga bisa bermanfaat. Sampai sini dulu. Kita ketemu lagi nanti. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan hari ini juga. Thank you. See you.